Swastiastu. Halo semuanya, di video ini kami akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Gerilya. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Mulai dari saya Widya Lestari nomor absen 31, Gung Ayu nomor absen 11, dan Syarani nomor absen 38. Baik, segitu saja perkenalkan diri dari kami. Selamat menyaksikan. Kita percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi dulu, para penjajah kita menolak percaya akan hal itu. Mereka terus menyerang, bahkan setelah proklamasi dibacakan, para pejuang tentunya tak tinggal diam. Di bawah sosok Sang Panglima Besar, bangsa Indonesia menunjukkan kita juga bisa menyerang. Belum 2 tahun berlalu sejak Belanda berjanji mengakui kedaulatan Indonesia, namun suatu ketika momen pesawat tempur menguncang langit Yogyakarta, ibu kota kita pada saat itu, pasukan Belanda lagi-lagi menyerang tanah air. Bom dijatuhkan, peluru tembakan tentara Indonesia yang kalah tanding kewalahan, menahan serangan-serangan itu. Dalam hanya beberapa jam, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Perjanjian pembagian Indonesia tadi itu seakan mereka ludahkan. Bahkan Belanda mengklaim kalau TNI sudah tidak ada lagi. Rakyat Ibu Pertiwi tentu saja tidak terima. Para pejuang jelas semakin geram, termasuk Panglima Besar kita, Sudirman. Jejak langkahnya dari masih berjuang di peta lalu berjaya di Perang Ambarawa dan meraih pangkat jenderal hingga Panglima Besar Indonesia, semua itu ia jalani. Berjuang untuk tidak direndahkan Belanda, merespon tekanan dari Belanda, taktik dan akalnya siap ia pertajam kembali. Sudirman menyusun strategi yang masih terkenal sampai hari ini, Perang Gerilya. Namun sebenarnya, waktu itu Sudirman sedang sakit. Presiden Soekarno menyuruhnya untuk istirahat, tetapi ia menolak. Ia bahkan sampai pernah harus ditandu karena penyakitnya yang terus bertambah parah. Karena Sudirman percaya ia harus bersatu dengan rakyat demi menentukan kemerdekaan. Militer Indonesia pun bergerak dengan cepat, walaupun tidak bisa hadir rapat. Sudirman mengirim surat berisi strategi gerilya yang menjadi tulang belakang rencana serangan itu. Persediaan tentara Indonesia pun sedikit. Jadi, mereka perlu elemen kejutan dan serangan koordinasi di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah berdiskusi, kesepakatan itu pun tiba. Rakyat umum melakukan serangan umum akan diadakan pada tanggal 1 Maret 1949. Perencanaan sudah matang, para prajurit gabungan bersiap menyerang musuh sampai tiba-tiba salah satu komandan lapangan keliru. Tanggalnya menembaki musuh sehari sebelum seharusnya. Namun ternyata, ibarat berkat terselubung, ini justru bikin Belanda lengah. Mereka berpikir, kalau serangan dari TNI mudah diatasi, tak ada apa-apanya. Untuk sejarah mencatat bahwa mereka sedang salah besar. Keesokan harinya, secara bersamaan pukul 6 pagi serangan umum di mana lebih dari 2.000 pasukan Indonesia menyerang Yogyakarta dari 4 penjuru mata angin. Hati mereka berkobar, marah, tanpa Belanda sempat membalas serangan terus berkecamuk dari berbagai arah. Para pejuang bertempur mempertahankan tanah air, bercucur keringat dan darah. Selama 6 jam, pejuang kita berhasil menduduki Yogyakarta. Saat pasukan bantuan Belanda datang, kita memang terpaksa mundur demi menghindari banyak korban jiwa. Tapi meski begitu, serangan ini menyediakan satu pesan besar bagi dunia bahwa tentara Indonesia masih ada dan berdiri tegak. Propaganda Belanda yang bilang kalau Republik Indonesia dan TNI sudah tidak ada lagi telah kita bantahkan. Pada akhirnya, serangan ini memulai serangkaian efek domino dalam perjuangan kemerdekaan. Posisi Indonesia semakin kuat di mata dunia. Hari ini pun, kita bisa menapakkan kaki, belajar hidup di tanah Indonesia karena perjuangan para pahlawan ini.
tantangan kita sekarang adalah untuk terus maju dan mengharumkan nama Sang Merah Putih di mata dunia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari peristiwa Perang Gerilya, yaitu pencapaian besar pada umumnya lahir dari pengorbanan yang besar dan bukanlah hasil dari keegoisan. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, setidaknya begitulah sejarah akan dan selalu membuktikan. Sekian penjelasan dan informasi tentang Perang Gerilya dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time. Om Santi 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 Om.